Shalom, selamat pagi sahabat pelita hati. Puji Tuhan, pagi ini kita masih boleh bangun, menghirup udara baru, dan memulai hari dengan satu anugerah yang sangat indah, keluarga. Mungkin rumahmu tidak besar, perabotmu biasa saja. Isi rekening mungkin tidak seberapa, tapi ada satu hal yang jauh lebih berharga daripada semua itu, keharmonisan di dalam rumah. Namun kalau kita jujur, tidak sedikit rumah yang tampak baik dari luar, rupanya indah di foto, tetapi di dalamnya penuh dingin, penuh jarak, penuh pertengkaran yang tidak selesai-selesai. Suami dan istri berbagi atap, tapi tidak lagi berbagi hati. Anak-anak tinggal serumah, tapi tidak lagi merasa rumah sebagai tempat pulang. Ada yang hidup dalam satu rumah, tapi sejatinya seperti orang asing yang hanya kebetulan tinggal di alamat yang sama. Pagi ini kita mau merenungkan satu tema yang sangat penting. Menjaga keharmonisan rumah tangga. Sebab rumah yang harmonis bukan rumah yang tanpa masalah, tapi rumah yang di dalamnya Tuhan dimuliakan, kasih dirawat, dan hati saling mengampuni. Sahabat pelita hati, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita menenangkan hati. Mungkin pagi ini kamu mendengar renungan ini di tengah rumah tangga yang sedang baik-baik saja. Mungkin juga di tengah rumah yang sedang penuh tekanan, banyak konflik, banyak air mata yang tidak diketahui siapa-siapa. Apapun kondisi rumah tanggamu, mari kita bawa di hadapan Tuhan. Kalau bisa, tundukkan kepala sejenak, tarik napas perlahan, dan mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih untuk pagi yang baru. Terima kasih untuk rumah tangga, untuk suami, istri, anak-anak. Yang mendengarkan renungan ini, biarlah Engkau sendiri yang menjadi pusat setiap rumah tangga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari sebuah bagian yang sangat indah tentang hidup bersama di dalam kasih. Kolose 3 ayat 12-17. Beginilah firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur, kidung, dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Tuhan di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu terkasih, ayat 12 berkata, sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Rumah tangga seringkali adalah tempat di mana isi hati kita yang paling asli keluar. Di luar, kita bisa tersenyum, bisa menahan diri, bisa sopan kepada orang lain. Tapi di rumah, kita sering merasa, ini wilayahku. Sehingga yang keluar justru kata-kata yang kasar, nada suara yang tinggi, emosi yang tidak terkendali, keegoisan yang tidak disaring. Firman Tuhan tidak berkata, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati. Kalau di gereja saja. Ini prinsip hidup sebagai orang percaya.
Yang pertama-tama seharusnya terlihat di rumah. Rumah tangga bukan laboratorium kesempurnaan, tetapi sekolah kasih, di mana Tuhan mengajar kita mengerti perbedaan karakter, belajar sabar terhadap kelemahan pasangan, belajar menahan diri agar tidak selalu menang sendiri, belajar merendahkan ego demi keutuhan keluarga. Kalau kita ingin rumah harmonis, jangan mulai dari bagaimana mengubah suamiku, atau bagaimana mengubah istriku, atau bagaimana mengubah anak-anakku. Mulailah dari Tuhan, ubah dulu sikap hati saya. Ayat 13 berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Rumah tangga tanpa sabar dan pengampunan akan menjadi rumah yang penuh luka. Karena apa? Karena tidak ada pasangan yang sempurna, tidak ada anak yang sempurna, tidak ada orang tua yang sempurna. Dalam pernikahan dan keluarga, kita akan selalu menemukan kata-kata yang kadang melukai, sikap yang mengecewakan, janji yang tidak selalu ditepati, keterbatasan yang berulang-ulang. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, sabarlah, ampunilah, bukan hanya sekali, bukan hanya ketika mood kita baik, tetapi sebagai gaya hidup keharmonisan rumah tangga. Bukan berarti tidak pernah konflik, tapi berarti konflik diselesaikan, bukan dibiarkan mengendap menjadi kepahitan. Mungkin hari ini ada suami yang masih menyimpan kecewa atas kata-kata istrinya bertahun-tahun lalu. Ada istri yang masih menyimpan luka atas sikap suami yang dulu pernah menyakiti. Ada anak yang menyimpan marah karena merasa tidak pernah dipahami orang tua. Ayat ini mengajar kita, seperti Tuhan telah mengampuni kita, demikian juga kita dipanggil untuk mengampuni di dalam rumah. Tidak mudah, kadang sangat sakit, kadang air mata harus mengalir. Tapi percayalah, pengampunan adalah pintu di mana damai sejahtera bisa masuk kembali ke rumah. Ayat 14 berkata, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kalau kita bayangkan, rumah tangga itu ya seperti sebuah baju, maka kasih adalah benang pengikatnya. Tanpa kasih, semua bagian bisa tercerai-berai. Uang bisa ada, tetapi tidak ada kehangatan. Fasilitas lengkap, tetapi tidak ada pelukan. Rumah rapi, tetapi hati penuh jarak. Kasih di sini bukan sekadar rasa manis di awal pacaran, bukan sekadar romantis di media sosial, tapi komitmen untuk tetap setia. Walau perasaan naik turun, pilihan untuk tetap mengusahakan yang terbaik bagi pasangan dan anak-anak. Kesediaan untuk mendengar, bukan hanya menuntut. Keberanian untuk berkata, maaf dan terima kasih. Meski ego kita sebenarnya ingin menang. Kadang kita berpikir, kalau suamiku berubah, aku akan lebih mengasihi. Kalau istriku lebih lembut, aku akan lebih baik. Padahal, seringkali Tuhan justru bertanya, maukah engkau menjadi orang pertama yang mengambil langkah kasih meski belum melihat perubahan? Kasih adalah pengikat. Kalau benang itu putus, baju mulai robek. Kalau kasih tidak lagi dirawat, rumah mulai dingin. Rumah tangga yang harmonis akan membuat setiap anggota keluarga untuk merasa, aku rindu pulang. Bukan hanya karena ada makanan, tapi karena ada penerimaan, pengampunan, pengertian, ruang untuk jadi diri sendiri, doa dan dukungan. Mungkin hari ini rumahmu belum seperti itu. Mungkin masih banyak benturan, masih ada luka, masih ada yang perlu dibereskan. Tapi kabar baiknya, Tuhan belum selesai dengan rumah tanggamu. Selama kamu mau mengundang Dia untuk menjadi pusat, pelan-pelan, langkah demi langkah, Ia sanggup memulihkan hati yang retak, komunikasi yang rusak, kepercayaan yang sempat hancur, kasih yang terasa dingin. Sahabat pelita hati,
Kalau pagi ini engkau mendengarkan renungan ini cerdas sebagai suami, istri, orang tua, atau anak, mari kita membawa rumah tangga kita di hadapan Tuhan. Mungkin kamu berkata, Tuhan, rumahku tidak sempurna. Justru rumah seperti itulah yang Tuhan mau jamah dan pulihkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, hari ini kami menyerahkan rumah tangga kami di hadapan-Mu. Kami mengakui, Tuhan, tidak ada dari kami yang sempurna. Kami seringkali berkata kasar, merespons dengan emosi, menyimpan luka dan dendam. Di dalam rumah kami sendiri, ampuni kami Tuhan, ketika kami lebih mudah sabar kepada orang lain di luar, tetapi sulit sabar kepada orang-orang di rumah. Ampuni kami sebagai suami dan istri, sebagai orang tua dan anak, kalau kami lebih sering menuntut daripada mengasihi, lebih sering menghakimi daripada mendengar. Hari ini kami berdoa secara khusus untuk setiap rumah tangga yang sedang retak dan lelah. Bagi suami istri yang sering bertengkar, Tuhan lembutkan hati mereka, berikan keberanian untuk saling meminta maaf dan kekuatan untuk saling mengampuni. Bagi orang tua yang merasa tidak dimengerti oleh anak-anaknya, hibur dan kuatkan mereka. Beri mereka hikmat bagaimana mengasuh dan menegur dengan kasih bagi anak-anak yang terluka. Karena perkataan atau perlakuan orang tua, jamah hati mereka, Tuhan, ajari mereka juga mengampuni dan tetap menghormati orang tua. Di dalam Engkau, kami juga berdoa bagi keluarga yang sedang bergumul dengan masalah keuangan, kesehatan, pekerjaan, dan berbagai tekanan hidup. Tuhan, kiranya di tengah badai, Engkau tetap menjadi pusat rumah kami. Biarlah damai sejahtera-Mu memerintah dalam hati kami, sehingga kami tidak saling melukai, tetapi saling menguatkan. Jadikan rumah kami bukan sekadar tempat tinggal, tetapi benar-benar tempat pulang, di mana kasih-Mu nyata, pengampunan-Mu hidup, dan firman-Mu menjadi dasar. Kami serahkan suami, istri, anak-anak, bahkan mereka yang belum mengenal Engkau. Di dalam keluarga kami, jamahlah mereka. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bersama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat pelita hati, ingatlah, rumah yang harmonis bukan rumah tanpa masalah, tapi rumah yang di dalamnya kasih, pengampunan, dan damai Kristus terus dijaga. Kalau renungan ini memberkati, tekan like, subscribe channel Pelita Hati, bagikan kepada teman atau keluarga yang sedang bergumul dengan rumah tangganya, dan tuliskan di komentar. Tuhan pulihkan dan pakailah rumah tanggaku menjadi alat kemuliaan-Mu. Sampai jumpa di esok hari. Shalom. Tuhan memberkati.